Michael dan Eliano debut di laga timnas Indonesia versus Bahrain. 3 pemain diaspora Indonesia yang kini terancam sulit dapat menit bermain. Timnas Indonesia bersiap jadi raja ASEAN di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ian Masten segera perkuat timnas Indonesia. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Potensi pemain naturalisasi Michael dan juga Eliano debut di laga timnas Indonesia versus Bahrain kian terbuka lebar, sebab menurut Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dan Menteri Pemuda Olahraga yaitu Deto Aritejo, proses kedua pemain keturunan itu sangat berjalan lancar. Terbukti saat ini proses naturalisasi kedua pemain ini sudah disetujui oleh DPR RI. Tahapan selanjutnya akan diproses untuk mendapatkan surat keputusan dari Presiden Joko Widodo. Lalu pengambilan sumpah dengan Kementerian Hukum dan juga Hak Asasi Manusia. Yunus Nusi mengatakan bahwa PSSI bersama semua pihak terus berupaya mempercepat proses naturalisasi kedua pemain itu. Hal tersebut agar mereka dapat segera membela skuad Garuda. Ia pun berujar, kami berupaya maksimalkan agar administrasinya bisa selesai secepat mungkin dan dibawa ke Bahrain dan juga Cina untuk bertanding, kata Yunus Nusi. Sementara itu, Deto Aritejo mengaku optimis proses naturalisasi Michael dan Eliano dapat selesai tepat waktu. Jadi pemain itu akan menambah kekuatan untuk timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia. Ia pun berujar, saya optimis jika pemberian kewarganegaraan ini cepat. PSSI memiliki target Oktober dimainkan. Semoga prosesnya cepat. Kemenkumham Supratman telah mengkonfirmasi bahwa Michael dan Eliano akan diambil sumpah WNI pada awal pekan depan. Akan tetapi pengambilan sumpah itu bukan di Jakarta, melainkan di Belanda. Berhubung dua calon warga negara Indonesia itu yang akan bergabung dengan timnas Indonesia masih berada di negara tempat mereka membina klub sepak bola di Belanda, maka langkah tercepat yang bisa diambil adalah kami memberangkatkan petugas dari Kementerian Hukum dan HAM untuk pengambilan sumpah bagi warga negara di Kedutaan Besar RI di Belanda, katanya. Keputusan Rafael Struijk hijrah ke klub Australia bisa jadi pilihan tepat buat pemain diaspora timnas Indonesia. Peluang untuk mendapatkan pemain bermain di klub barunya lebih terbuka alih-alih bertahan di Ado Den Haag. Kepastian Rafael Struijk untuk pindah ke Brisbane cukup mengejutkan, mengingat ia berhasil menembus skuad muda dan diproyeksi bakal menembus tim utama Ado Den Haag. Namun ia lebih memilih terbang ke Australia demi mematenkan menit bermainnya. Kabar ini membuat pemain diaspora di Eropa berkurang. Akan tetapi masih ada banyak penggawa timnas Indonesia yang tersebar di benua biru, mulai dari Inggris hingga Belanda. Lantas bagaimana peluang mereka meraih menit bermain yang ideal untuk tim utama? Yang pertama adalah Nathan, adalah satu dari sekian pemain diaspora yang berkarir di Eropa, tempatnya yaitu Swansea City. Musim lalu, bek serba bisa ini bermain sebagai pemain pinjaman di HC Heerenveen. Nathan sedianya dilaporkan akan kembali dipinjamkan ke klub Belanda lainnya, namun ternyata staf pelatih memutuskan untuk mempertahankannya. Sayang, musim 2024-2025 sudah berjalan, ia belum juga banyak bermain. Di Championship Divisi, Nathan baru bermain sebanyak 2 menit saja. Sepertinya ia memang dipersiapkan untuk tampil di Pentas Cup atau kompetisi piala. Terbukti menit bermainnya di Carabao Cup cukup banyak. Sayangnya Swansea City kandas pada putaran kedua. Kini klub berjulukan The Swan itu tinggal menyisakan Piala EPA yang akan digulirkan pada akhir tahun ini. Marcelino Ferdinand didatangkan Oxford United pada detik-detik akhir jendela transfer membuat Marcelino Ferdinand mau tak mau bersabar. Seraya beradaptasi tidak hanya pada atmosfer Liga Inggris, tetapi bagaimana tim barunya itu mempertontonkan pola permainan mereka. Masih berusia muda, Marcelino tentu memiliki masa depan yang lebih cerah dan ia tak perlu khawatir mengenai menit bermain. Akan tetapi Marcelino sepertinya masih harus memamerkan kualitasnya di level U23 atau tim cadangan. Jika ia berhasil menunjukkan kehebatannya, kans untuk naik kelas ke tim utama akan sangat terbuka lebar. Apalagi ia pernah berstatus 50 pemain muda terbaik versi The Telegraph. Sain Patinama
Tak perlu dipertanyakan lagi skillnya. Pengalaman bermain di Liga Belanda dan Belgia sangat banyak. Dan kini ia bermain untuk KS Aupin, membuat peluangnya mengoleksi menit bermain cukup terbuka lebar. Akan tetapi persaingan ketat di lini tengah membuat menit bermain Sen terbatas. Dari 4 laga di mana Sen masuk daftar susunan, baru 7 menit ia habiskan di rumput lapangan. Cukup terlihat bahwa Sen berstatus pemain rotasi di KS Aupin, sehingga perlu kerja keras lebih baginya untuk mendapatkan kepercayaan tampil sebagai starter pada laga-laga berikutnya. Timnas Indonesia berpeluang memecahkan rekor milik Vietnam bila mampu meraih 1 kemenangan saja pada bulan Oktober 2024 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Rekor langka yang dimaksud yakni menjadi wakil Asia Tenggara dengan poin tertinggi di putaran ketiga ini. Saat ini rekor tersebut dimiliki oleh Vietnam dengan torehan 4 poin. Sebagai informasi, timnas Vietnam pernah tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Namun penampilan tim asuhan Park Hang-seo kala itu tidak terlalu mengesankan. Vietnam hanya mampu meraih 1 kemenangan dengan sekali imbang dari 10 laga. 8 laga tersisa berakhir kalah. Sementara itu timnas Indonesia kini sudah mengumpulkan 2 poin dari 2 laga di putaran ketiga ini. 2 poin tersebut diperoleh dari 2 hasil seri melawan Arab dan Australia. Tim asuhan Sintayong sanggup menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1. Timnas Indonesia lalu mampu mengamankan 1 poin ketika menjamu Australia 0-0 pada 10 September lalu. 2 lawan skor Garuda di bulan Oktober adalah Bahrain dan juga Cina. Tetapi Indonesia akan menghadapi tantangan berat karena kedua laga tersebut digelar kandang lawan. Selain itu, jadwal yang juga mepet. Timnas Indonesia bakal melawan Bahrain pada 10 Oktober. Rafael Struijk dan kawan-kawan lalu harus menghadapi Cina pada 15 Oktober. Meski begitu, peluang timnas Indonesia meraih kemenangan tetap terbuka, khususnya ketika menghadapi Cina. Ya, Cina kini menjadi satu-satunya tim yang selalu menelan kekalahan di grup C. Rinciannya yakni kalah dari Jepang 0-7 dan dipermalukan Arab Saudi 1-2. 2 kekalahan tersebut sekaligus mengantarkan timnas Cina ke dasar klasemen grup C. Timnas Indonesia akan mengumpulkan 5 poin yang berarti melampaui torehan Vietnam bila sanggup mengalahkan Cina. Akun Instagram Oranye Indonesia mengunggah foto Ian Masten dan Miss Elger saat memperkuat timnas Belanda U21 pada September 2022. Dalam unggahan tersebut, akun di atas menulis caption "Selamat pagi dunia". Persandingan Ian Masten dan Miss Elgers dalam satu frame mengundang minat sejumlah akun yang biasa membahas keturunan, yakni Football Telenesia dan pemain keturunan ID. Akun yang kerap mendapatkan informasi A1 soal naturalisasi pemain keturunan ini kompak menaruh emoji mata melirik. Apakah ini pertanda setelah Miss Elgers giliran Ian Masten yang akan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia? Jika benar, proses naturalisasi Ian Masten akan lebih sedikit seperti Martin Paes. Proses perpindahan federasi Martin Paes sempat tertunda. Kiper FC Dallas ini pernah membela timnas Belanda U21. Meski tajuknya U21, pemain 23 tahun itu masih diizinkan membela timnas Belanda U21, padahal usianya pada waktu itu U22. Selesai statuta FIFA pasal 9 ayat 2 poin C, selesai perpindahan federasi, seorang pemain tidak diizinkan berpindah federasi jika masih tampil di kompetisi resmi pada usia 21. Saat itu Martin Paes masih membela timnas Belanda U21 di usianya yang 22 tahun. Tepatnya di ajang kualifikasi Piala Eropa U21 pada 15 November 2020. Beruntung lewat argumen kuat dari PSSI, FIFA mengizinkan Martin Paes untuk berpindah federasi. Kasus yang sama akan dialami Ian Masten jika nantinya akan berpindah federasi. Saat ini usianya 22 tahun, Ian Masten masih rutin membela timnas Belanda U21. Terbaru ia mencetak 1 assist saat timnas Belanda U21 menang 3-1 atas Georgia U21. Bukan tak mungkin untuk kasus Ian Masten, PSSI harus berjuang lagi di pengadilan olahraga. Menarik menanti siapa pemain keturunan selanjutnya yang akan resmi mendapatkan paspor Indonesia. Satu yang pasti, pada awal pekan nanti kita kedapatan 2 pemain hebat yang resmi mendapatkan status WNI dan segera memperkuat timnas Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar yang positif serta dukungan untuk skuad Garuda. Terima kasih.